Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jodoh jangan asal pilih. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan Matius pasal 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika usia sudah semakin bertambah, melihat teman-teman banyak yang sudah menikah, apalagi ketika orang tua mulai mengeluarkan kata-kata sindiran, kapan mereka akan meminang cucu? Pastinya bagi beberapa orang yang memiliki status lajang, hal ini akan menimbulkan kegelisahan yang mendalam, sehingga tidak sedikit orang pada akhirnya akan menempuh segala cara, seperti menghubungi biro jodoh, bergabung dalam kontak jodoh, dan lain-lain. Karena kejar tayang atau takut dirinya mendapat stempel perawan tua atau bujang lapuk. Dan apakah kita saat ini dalam situasi seperti di atas merasakan kekhawatiran karena status lajang yang sampai saat ini masih melekat pada diri kita? Dalam hal ini kita tidak perlu malu ataupun merasa rendah diri, karena jika kita membiarkan perasaan kita diintimidasi oleh rasa malu dan rendah diri, hal ini akan memengaruhi keputusan kita nantinya di dalam memilih jodoh. Jangan karena takut dibilang tidak laku, perawan tua, ataupun bujang lapuk, lantas membuat kita asal tabrak dan sikat, dalam arti asal-asalan dalam memilih jodoh. Sebagai orang percaya, seharusnya kita tetap tenang dalam menghadapi situasi demikian. Sebab perihal memilih jodoh tidaklah seperti memilih sekolah, pekerjaan, memilih baju, ataupun makanan. Memilih jodoh jauh lebih sulit. Pastinya semua orang yang merindukan pasangan hidup yang baik, untuk itu diperlukan pertimbangan yang sangat matang. Sebab pasangan hidup yang akan kita pilih kelak adalah satu-satunya pasangan yang akan mendampingi kita di sepanjang perjalanan hidup kita nantinya. Memilih jodoh ataupun menikah adalah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan asal memilih jodoh atau asal menikah hanya karena tidak tahan dengan ganjengan masyarakat, kerabat, teman, bahkan keluarga kita. Jangan juga melakukannya atas dasar daripada tidak sama sekali. Pernikahan di altar gereja di hadapan Tuhan bukan seperti kontrak rumah tahunan, sebab di dalam kekristenan pernikahan hanya berlangsung sekali seumur hidup, kecuali Tuhan sendiri yang memisahkannya. Matius pasal 19 ayat 6. Yang perlu kita perhatikan di dalam memilih jodoh adalah janganlah mengedepankan kriteria yang kita tetapkan, melainkan kriteria yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita, yaitu mencari pasangan yang seimbang dalam keyakinan. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Pasangan yang seiman sangat penting untuk diperhatikan, karena itu menyangkut hal yang sangat mendasar, yaitu dasar dan pandangan hidup. Perbedaan iman dan keyakinan akan mempersulit proses komunikasi dan penerimaan satu dengan yang lain. Jika saat ini kita belum bertemu dengan orang yang tepat, belajarlah untuk bersabar dan tetaplah berusaha. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Ia pun tepat waktu dalam menjawab doa kita. Yakinlah suatu saat nanti kita akan menemukan seseorang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah aku kesabaran dalam penantianku akan pasangan hidup
Kiranya juga berikanlah hikmat agar aku dapat memilih pasangan yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan diamkan ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tangannya melindungi kita di saat pencobaan. Hai, janganlah putus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Selalu girang umat Tuhan, tetap terang jalannya. Yang jahat kita tolakkan, yang benar kita cinta. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang.